Sebelum melanjutkan, jangan lupa subscribe dulu. Terima kasih. Bab 333, aset dibekukan. Di kantor polisi di Houston. Jordan, Victoria, dan Russell diinterogasi di ruangan berbeda di kantor polisi. Norman tidak meninggal, tetapi tidak seorang pun mendengar kabar darinya dalam 11 tahun terakhir, jadi Martin dan Russell memutuskan bahwa dia diculik oleh ayah Jordan. Oleh karena itu, ayah Jordan menjadi kunci kasus ini. Sambil memegang foto yang diserahkan Russell, Komisaris Louis berkata kepada Jordan, "Tuan Stelle, kami juga telah berkomunikasi dengan polisi di Paris. Ayah Anda, Rowan Stelle, adalah orang terakhir yang bertemu dengan Tuan Norman Clarke. Kami punya cukup alasan untuk menduga bahwa hilangnya Ten. Norman Clarke ada hubungannya dengan ayah Anda. Jadi, saya harap Anda akan mengambil inisiatif untuk menghubungi ayah Anda dan mencari tahu keberadaan Ten. Norman Clarke lebih cepat. Putri Ten. Norman Clarke, Victoria, adalah pacarmu. Kau juga pasti ingin dia bertemu kembali dengan ayahnya secepatnya, kan?" Jordan memikirkannya dan merasa bahwa tidak ada alasan untuk tidak menelepon ayahnya, karena ayahnya tidak membunuh siapapun. Tentu. Jordan kemudian menelepon ayahnya di depan Komisaris Louis. Namun anehnya, ayahnya tidak mengangkatnya. Setelah itu, dia menelepon Frank dan kakeknya, tetapi tidak ada yang menjawab. "Mungkinkah mereka sudah tahu kalau aku pergi ke kantor polisi?" Sebagai keluarga misterius, keluarga Stelle tentu tidak bisa dihubungi setiap saat. "Maaf, saya tidak bisa menghubungi mereka," kata Jordan. "Bisakah Anda memberikan alamat ayah Anda?" tanya Komisaris Louis. Jordan menggelengkan kepalanya dan berkata, "Dia sering bepergian ke luar negeri dan pindah ke tempat lain dari waktu ke waktu. Aku sudah bertahun-tahun tidak bertemu dengannya." Komisaris Louis berkata kepada seorang polisi, "Periksa apakah ada catatan tentang kedatangan Rowan Stelle ke AS dalam beberapa tahun terakhir." "Ya." Tak lama kemudian, petugas polisi datang setelah memeriksa informasi dan melaporkan, "Komisaris Louis, kami sudah memeriksa dan tidak ada informasi tentang Rowan Stelle." Komisaris Louis mengangguk dan bertanya kepada Jordan, "Tuan Jordan, kakek Anda sekarang tinggal di Inggris, kan? Di mana tepatnya di Inggris?" Jordan berkata, "Saya minta maaf. Ini menyangkut privasi pribadi kakek saya. Mohon maaf karena tidak dapat mengungkapkan alamatnya. Lagi pula, kakek saya tidak ada hubungannya dengan masalah ini." Komisaris Louis berkata, "Begini masalahnya. Kami menemukan bahwa dana di rekening Anda ditransfer dari luar negeri dan kami meragukan keabsahan dana tersebut. Kecuali jika Anda bisa membuat kakek Anda kembali ke luar negeri untuk membuktikan hal itu, kami akan membekukan sementara semua rekening bank Anda." "Bekukan akun saya?" Jordan tidak menyangka hal itu akan seserius ini. "Mengapa Anda harus membekukan rekening saya? Kakek saya telah menjalankan banyak bisnis di AS sejak puluhan tahun lalu, dan semua aset kami diperoleh dari bisnis yang sah." Jordan membela diri. Komisaris Louis tertawa dan berkata, "Tuan Stelle, harap tenang, kami hanya mencurigainya. Seperti yang Anda ketahui, ayah Anda pertama kali dituduh melakukan pembunuhan, dan sekarang ia dicurigai menyandera seseorang. Selain itu, Anda berhubungan dekat dengan gangster seperti Pablo Dalton dan bawahannya. Kami tidak punya pilihan lain selain membekukan dana Anda untuk sementara waktu guna mengetahui sumber dana Anda. Jika kakek Anda bisa datang langsung ke AS dan menjelaskannya, itu tidak akan menjadi masalah, dan kami bisa mencairkan akun Anda kapan saja." Jordan tahu bahwa mereka telah membekukan asetnya, pasti agar kakeknya bisa kembali dari luar negeri. "Orang macam apa yang ingin membujuk kakekku kembali ke sini? Mungkinkah kakek Lauren, Martin Howard?" Komisaris Louis melanjutkan, "Tentu saja, Anda juga dapat mengajukan banding jika Anda memiliki pertanyaan tentang hal ini, Tuan Stelle." Jordan berkata dengan acuh tak acuh, "Aku akan melakukannya." Tak lama kemudian, Jordan dan Victoria keluar dari kantor polisi. "Jordan, bagaimana?" tanya Victoria. Jordan mendesah dan berkata, "Semuanya tidak berjalan dengan baik. Semua dana saya telah dibekukan." "Apa?" Victoria tahu dia punya miliaran dolar di rekening banknya. Bagaimana ini bisa terjadi? Victoria tidak menyangka Jordan akan terlibat. Jelas itu merupakan masalah yang mengkhawatirkan ayah Jordan. Jordan berkata, "Ayo kembali ke hotel dan membicarakannya." "Oke." Pablo, Salvatore, dan bawahan mereka telah masuk penjara dan tak seorang pun dari mereka yang dibebaskan. Tim, yang bertugas logistik dan mengeluarkan perintah, tidak ditangkap, jadi dia mengirim mereka berdua kembali ke Hotel Intercontinental. Kembali ke kamar presidensial hotel, Victoria bertanya dengan penuh semangat, "Jordan, apa yang sebenarnya terjadi? Siapa yang memberimu foto itu? Di mana tepatnya ayahku sekarang?" Jordan menceritakan kepada Victoria tentang semua yang dilakukannya dalam 24 jam terakhir, mulai dari membawa Emily ke Paris bersamanya, menawarkan hadiah, dan bertemu Jessie.
Jordan berkata, "Maaf, Victoria, aku hanya bisa memastikan bahwa ayahmu masih hidup dan baik-baik saja sekarang, tapi aku tidak punya wewenang untuk mencari tahu di mana tepatnya dia sekarang." Mendengar cerita Jordan, Victoria pun merasa agak misterius. Sepertinya keluarga Stelle menyimpan beberapa rahasia yang ada hubungannya dengan ayahku juga. Aku penasaran apa sebenarnya rahasia keluarga Stelle ini. Rahasia itu malah membuat ayahku tidak menghubungiku selama 11 tahun. Victoria sangat memahami ayahnya, Norman. Ia sangat mencintai kedua putrinya dan tidak akan pernah bisa tidak menunjukkan perhatiannya kepada mereka selama 11 tahun. Pasti ada alasan khusus yang mencegah Norman menghubungi mereka. Jordan menghibur Victoria dan berkata, "Victoria, aku berjanji akan segera mendapatkan izin dari keluargaku dan menemukan ayahmu. Sayangnya, dan aku sekarang dibekukan lagi, dan aku tidak tahu apakah aku bisa menyelesaikan uji coba bisnisku." Jordan kini menjadi tidak punya uang, dan ini bukan pertama kalinya ia menjadi miskin. Ketika dia menikahi Hailey sebagai suami yang tinggal serumah dengannya, dia telah menipunya 2 kali dengan mengatakan bahwa dia tidak punya uang. Namun, kali ini berbeda. Dia punya uang, tetapi dia tidak bisa menggunakannya. Dia benar-benar tidak punya uang sekarang. Victoria merasa agak bersalah karena jika bukan karena dia, aset Jordan tidak akan dibekukan. Memikirkan kesulitan yang telah ia berikan kepada Jordan beberapa hari terakhir, Victoria dirundung rasa bersalah hingga ia berlutut di hadapan Jordan. "Victoria, apa yang sedang kamu lakukan? Cepat bangun." Bagaimana bisa Jordan membiarkan Victoria berlutut? Victoria berlutut di depan Jordan dan berkata, "Jordan, maafkan aku. Aku menikahi Russell tanpa menjelaskannya kepadamu sama sekali. Kau pasti sangat membenciku beberapa minggu terakhir ini." Jordan membantu Victoria berdiri dan menatap wajah Victoria yang pucat sebelum berkata, "Sayang, aku tidak pernah membencimu atau mengeluh padamu. Aku tahu kau putus denganku karena kau ingin aku melupakanmu. Kalau begitu, aku harus menyalahkan kehendak Tuhan karena membiarkan si tua bangka Russell itu memanfaatkan kesempatan itu." Saat nama Russell disebut, Victoria buru-buru berkata kepada Jordan, "Jordan, setelah datang ke Houston, aku tinggal di Villa Russell, tetapi aku tidak tidur dengannya. Kami bahkan tidak berciuman. Aku benar-benar tidak mengkhianatimu. Apakah kau percaya padaku?" Menatap tatapan tulus di mata Victoria, Jordan menjawab, "Iya." Dia sudah lama mengetahui tentang hubungan Victoria dan Russell melalui alat pendengar, jadi dia tahu mereka tidak melakukan apapun. Tentu saja, hanya sampai hari ini. Jika Jordan tidak bisa menghentikan mereka menikah hari ini, Victoria mungkin sudah berbaring di ranjang besar Russell saat ini. Memikirkannya membuat Jordan merasakan betapa berharganya bisa memiliki Victoria lagi. Jordan tidak dapat menahan diri untuk melompat ke arah Victoria.